menerangkan sedikit tentang ISO 31000-2018. Istilah-istilah manajemen risiko ISO 31000-2018 salah satu standar internasional untuk sistem manajemen risiko adalah ISO 31000-2018. Standar ini pertama kali diterbitkan oleh International Organization for Standardization (ISO) pada 2009 dan direvisi pada tahun 2018. SNI ISO 31000-2018 terdiri dari 3 komponen, yaitu prinsip kerangka kerja dan proses manajemen risiko. Prinsip manajemen risiko terintegritas, terstruktur, dan konferensif, disesuaikan, inklusif, dinamis, informasi terbaik yang tersedia, faktor budaya dan manusia. Dari 8 prinsip ini menyokong tujuan manajemen risiko, yaitu penciptaan dan perlindungan nilai suatu organisasi dengan meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian sasaran. Maka manajemen risiko yaitu kepemimpinan dan komitmen, integrasi, desain, implementasi dan pelaksanaan, evaluasi dan perbaikan. Ada 6 tahapan. Proses terdiri dari 3 tahapan inti, yaitu penetapan lingkup, konteks, dan kriteria, penilaian risiko, serta perlakuan risiko. Dan 3 tahapan payung, yaitu komunikasi dan konsultasi, penantauan dan tinjauan, serta pencatatan dan pelaporan. Tentang asesmen risiko, risk assessment adalah proses yang mencakup identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Tentang mitigasi risiko merupakan pengambilan langkah-langkah untuk mengurangi kerugian yang dapat ditimbulkan dari dampak atas risiko. Tentang penerapan perizinan berusaha berbasis risiko pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kontroversi yang ditimbulkan oleh Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja salah satunya adalah perizinan yang unpopular issue. Perubahan dasar perizinan yang dirancang melalui undang-undang ini adalah perombakan paradigma perizinan di Indonesia. Perizinan berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko kegiatan usaha meliputi kegiatan usaha beresiko rendah, menengah, dan tinggi. Kategori rendah hanya memerlukan nomor izin berusaha (NIB) saja sebagai legalitas pelaksanaan izin berusaha. Kategori menengah memerlukan NIB dan sertifikat standar. Sedangkan kategori tinggi barulah memerlukan NIB dan izin. Penerapan berbasis risiko di Indonesia berhadapan dengan beberapa isu, yaitu pertama, lemahnya basis data di Indonesia, kedua, minimnya kajian tentang pemetaan risiko maupun implementasi kebijakan, ketiga, isu kelembagaan yang lemah dengan tingkat korupsi yang cukup tinggi, dan yang keempat, kemajemukan kondisi geografis dan lingkungan yang ada di Indonesia. Segitu penjelasannya.